الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali dalam kondisi yang sangat baik, yaitu dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat baik, yaitu di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semuanya akan menjadi sebab berkumpulnya kita kembali di tempat yang sangat baik pula di akhirat nanti, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas ahkamul masajid, hukum-hukum seputar masjid. Pada pembahasan kali ini kami mengambil hadis-hadis dari kitab Subulus Salam. Apa itu kitab Subulus Salam? Kitab Subulus Salam adalah kitab syarah atau penjelasan dari Bulughul Maram. Nama Bulughul Maram insyaallah sudah tidak asing lagi bagi kita. Kitab Bulughul Maram adalah kumpulan hadis-hadis yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, nama ini juga sudah sering kita dengar. Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyusun salah satu kitab beliau, yaitu kitab Bulughul Maram, yang isinya adalah kumpulan hadis-hadis pilihan. Kemudian kitab ini disyarah atau diperjelas atau dijelaskan oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Yamani As-Sun'ani, atau yang dikenal sebagai Al-Imam As-Sun'ani. Kitabnya namanya kitab Subulus Salam. Namanya kitab apa? Subulus Salam. Dan di kitab ini langsung kami ambil beberapa hadis yang berkaitan dengan tema kita sampai hadis nomor 277, ya. Dari hadis nomor 263. Ini hadis-hadis yang berkaitan tentang masjid. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadis yang pertama, yaitu hadis yang nomor 263 di dalam kitab Bulughul Maram, itu hadis tentang hukum mendirikan masjid. Hadisnya an Aisyah qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid duwari wa an tunadhafa wa tutayyaba, yang artinya dari Aisyah
radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya masjid dibangun di setiap kabilah, selalu dibersihkan dan diberi wewangian. Nah, kitab induknya adalah dari kitab Sunan At-Tirmidzi nomor 542. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam bahwasanya hadis ini adalah dalil disunnahkannya membangun masjid di setiap kabilah. Alhamdulillah, kita tinggal di lingkungan yang ramai masjid. Banyak masjid, banyak musholla. Bahkan per RW, ya, setiap RW itu ada masjidnya. Alhamdulillah. Namun apabila suatu saat misalnya kita berada atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di sebuah lingkungan yang masjidnya sangat jarang, maka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya membangun masjid. Diupayakan baik dengan hartanya sendiri, dengan tanahnya sendiri, ataupun bersama-sama, bergotong royong, berkolaborasi, bekerja sama untuk membangun masjid. Dan membangun masjid ini fadilahnya sangat besar. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang fadilahnya adalah hadis yang berbunyi, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun rumah di surga untuknya, untuk orang-orang yang membangun masjid. Bagi orang yang memiliki harta yang cukup, dia bisa membangun masjid dengan hartanya sendiri. Namun yang tidak memiliki harta yang cukup, maka tidak perlu berkecil hati, karena kontribusi sekecil apapun dalam pembangunan masjid itu pasti dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kontribusi sekecil apapun, meskipun hanya bisa menyiapkan teh manis untuk tukang, menyiapkan gorengan untuk tukang, atau mungkin hanya sekedar mengangkut pasir ataupun kerikil dan lain sebagainya, semua kontribusi ini tentu saja mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam hadis ini juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar masjid selalu dibersihkan dan diberi wewangian. Dibersihkan meskipun tidak harus mewah, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dibersihkan, ya, dan disucikan, karena selain untuk agar sholat kita sah, juga agar sholat kita nyaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah hadis yang pertama di dalam kitab Bulughul Maram yang berkaitan tentang masjid. Kemudian hadis yang kedua, yaitu hadis nomor 264, menjelaskan tentang hukum menjadikan kuburan sebagai masjid. Hadisnya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Dan hadis ini
terdapat dalam kitab induknya yaitu Sahih Bukhari nomor 418. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadis ini adalah dalil haramnya menjadikan kuburan nabi ataupun kuburan orang solih sebagai masjid. Hukumnya adalah haram berdasarkan hadis ini. Imam Al-Baydawi berkata, orang-orang Yahudi dan Nasrani bersujud kepada kuburan nabi-nabi mereka sebagai bentuk pengagungan kepada mereka. Bahkan mereka menjadikannya kiblat dalam peribadahan mereka dan menjadikan patung-patung untuk mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin dari hal tersebut, yaitu menjadikan kuburan para nabi ataupun kuburan orang solih sebagai masjid. Adapun membangun masjid di samping kuburan orang solih, ini syarah ini disebutkan di dalam kitab Subulus Salam. Membangun masjid di samping kuburan orang solih tanpa ada maksud mengagungkan atau menjadikan kuburan tersebut sebagai kiblat, maka tidak termasuk yang terlarang. Jadi yang terlarang adalah apabila posisi kuburannya berada di kiblat atau membangun masjid persis di atas kuburan orang-orang solih, maka inilah yang terlarang berdasarkan hadis nomor 264 tadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadis tadi diperkuat dengan hadis nomor 265. Inna ulaika idza kana fihim ar-rajulus salihu famata banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar faulaika syirarul khalqi 'indallahi yaumal qiyamah. Yang artinya sesungguhnya jika orang solih dari mereka meninggal, mereka maksudnya adalah dari kaum Yahudi dan Nasrani meninggal, maka mereka mendirikan masjid, maksudnya tempat ibadah mereka di atas kuburannya dan membuat patungnya di sana. Maka mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Seburuk-buruk makhluk adalah mereka yang menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang solih sebagai masjid. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari nomor 409. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadis berikutnya yaitu hadis nomor 266 yang berkaitan tentang hukum mengikat tawanan di dalam masjid. Maksudnya adalah tawanan perang yang mana peperangannya adalah antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Mari kita baca hadisnya. Ba'athan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najdin faja'at bi rajulin min Bani Hanifata yuqalu lahu Sumamah bin Uthalin farabatuhu bisariyatin min sawari al-masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim pasukan berkuda mendatangi Najd. Pasukan itu lalu kembali dengan membawa seorang laki-laki dari Bani Hanifah yang bernama Sumamah bin Uthal. Mereka kemudian mengikat laki-laki itu, yaitu Sumamah bin Uthal. Yang Sumamah bin Uthal ini masih seorang kafir, ya. Mereka mengikat laki-laki itu di salah satu tiang masjid. Dan hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari nomor 442. Di dalam kitab Subulus Salam dijelaskan oleh Al-Imam As-Sun'ani bahwa hadis ini merupakan dalil dibolehkannya mengikat tawanan kafir di dalam masjid. Imam Al-Khattabi berkata, hadis ini menjelaskan bolehnya orang musyrik
masuk ke dalam masjid jika ada hajat. Kemudian kandungan yang ketiga, adapun Masjidil Haram tidak boleh orang musyrik memasukinya. Sebagaimana di surat At-Taubah, fala yaqrabul Masjidil Haram. Ya. Jadi khusus Masjidil Haram tidak boleh dimasuki oleh orang-orang musyrik. Adapun selain Masjidil Haram itu dibolehkan apabila ada hajat dalam satu pendapat. Namun pendapat yang lain ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. Adapun pendapatnya Imam As-San'ani yang bermadhab Asy-Syafi'i membolehkan jika ada hajat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, hadis selanjutnya adalah hadis yang berkaitan tentang hukum bernasyid atau bersyair di dalam masjid, yaitu hadis nomor 267. Wa Hasan yunshidu faqala kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun minka, yang artinya sahabat Umar berjalan di dalam masjid sedangkan Hasan sedang bersyair. Jadi ini makna sahabat Umar berjalan di dalam masjid, lafaz hadisnya terpotong. Ya, ini wa Hasan yunshidu dari sini. Sedangkan Hasan sedang bersyair, lalu Umar radhiyallahu anhu mencelanya, menegur Hasan yang sedang bersyair di dalam masjid. Maka Hasan berkata, "Aku pernah bersyair di masjid dan saat itu ada orang yang lebih baik darimu." Kata Hasan, maksudnya orang yang lebih baik darimu adalah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak melarang. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari nomor 2973. Di dalam kitab Subulus Salam dijelaskan, hadis ini menunjukkan bolehnya bersyair di dalam masjid dengan syarat selama syair tersebut bukan syair jahiliyah yang mengandung kesyirikan dan tidak menyibukkan dari ibadah di masjid, ya, sehingga tetap melaksanakan sholat, tetap membaca Al-Quran, tetap berzikir, tetap berdoa, tidak kemudian lebih mengutamakan syair daripada melaksanakan sholat ataupun berzikir, ya, tidak menyibukkan dari ibadah dan di masjid, ibadah di masjid, dan tidak pula saling mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadis selanjutnya hadis nomor 268 yang berkaitan tentang hukum mengumumkan barang hilang di masjid. Hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu 'alaika fa innal masajida lam tubna lihadza, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang hilang di masjid, hendaklah ia mendoakan. Apa doanya? Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu karena masjid bukan dibangun untuk ini. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim nomor 880. Dijelaskan oleh Al-Imam As-San'ani bahwa hadis ini menunjukkan haramnya mengumumkan barang hilang di masjid. Maka bagaimana solusinya kalau memang ada kehilangan? HP hilang, kunci motor hilang, dompet hilang, maka datangi pengurus masjid. Kemudian pengurus masjid menempelkan di papan pengumuman di luar masjid bahwasanya ada barang yang hilang, tidak diumumkan di dalam masjid. Jadi tidak secara jahar, secara keras, ya, baik dia sendiri yang kehilangan maupun melalui pengurus masjid diumumkan dengan pengeras suara ataupun teriak-teriak di masjid. Inilah yang terlarang.
Adapun apabila di luar masjid kemudian melaporkan kepada security, melaporkan kepada pengurus masjid agar apabila menemukan barang yang hilang tersebut maka disimpan dulu, kalau sudah ketemu tolong dihubungi, dikasih nomor HP-nya, itu lebih baik ya. Ini merupakan solusi apabila ada barang yang hilang di masjid, karena hukumnya haram mengumumkan barang hilang di masjid. Bahkan diperbolehkan, disuruh oleh Rasulullah mendoakan supaya barangnya tidak ketemu ya. Merupakan teguran keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang melakukan hal demikian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadis selanjutnya tentang hukum jual beli di masjid. Hadis nomor 269. Hadisnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijarataka, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat orang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak memberi keuntungan kepada barang daganganmu. Hadis ini terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 1242. Dijelaskan oleh Al-Imam As-San'ani, hadis di atas menunjukkan haramnya jual beli di masjid. Bahkan orang yang melihat ada transaksi jual beli diperintahkan berdasarkan hadis tadi untuk mendoakan semoga Allah tidak memberi keuntungan kepada barang daganganmu. Di dalam syarah kitab ini dijelaskan bil jahri, secara jahar, dengan keras, sebagai teguran keras bagi pelakunya. Akan tetapi jual belinya tetap sah. Kalau sudah terlanjur terjadi, maka jual belinya sah, barang dagangannya sah ya, uangnya sah dan halal. Akan tetapi perbuatannya merupakan perbuatan yang haram. Maka apabila ada yang ingin berjual beli di masjid, maka sebaiknya berada di pelataran masjid, di halaman masjid atau di lapangan depan masjid. Karena apabila dilakukan di dalam masjid, maka ini termasuk haram. Dan termasuk di zaman sekarang adalah jual beli online, karena hukumnya sama dengan jual beli secara offline atau secara langsung. Maka bagi yang memiliki toko online yang ada di HP-nya, maka sebaiknya tidak dibuka selama berada di masjid, supaya fokus, supaya khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun transaksinya dapat dilanjutkan ketika di luar masjid, termasuk yang beli, tidak hanya yang jual, termasuk yang beli ya, masuk masjid, off-kan HP-nya, mode pesawat silent ya, sehingga tidak ada notifikasi yang terdengar. Kalau ingin scroll milih-milih barang atau mau transaksi, mau check out, maka silakan keluar dulu dari masjid untuk melaksanakan transaksi tersebut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya hadis nomor 270 tentang hukum menjatuhkan hukuman di masjid. Hadisnya Ali bin Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuqamul hududa la tuqamul hududu fil masajid. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hukuman tidak boleh dilaksanakan di dalam masjid. Hadis ini terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 1321 dan dijelaskan oleh Al-Imam As-San'ani bahwa hadis di atas menunjukkan haramnya menjatuhkan hukuman di masjid, terutama hukuman had. Contohnya memotong tangan pencuri atau memenggal kepala para pembunuh dan lain sebagainya. Ini merupakan had ya. Had itu tidak boleh dilaksanakan di dalam masjid.
Kalau mau melaksanakan had, maka di luar masjid. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, hukum tidur di masjid dan merawat orang sakit di masjid. Hadis nomor 271. Ya. Hadisnya sepertinya agak panjang ya. Langsung kita baca artinya. Pada hari peperangan Khandaq, saat terluka pada bagian lengannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendirikan tenda untuk menjenguk Sa'ad dari dekat. Sementara di masjid banyak juga tenda milik Bani Ghifar. Kemudian banyak darah yang mengalir ke arah mereka, yaitu ke arah orang-orang dari Bani Ghifar. Maka mereka pun berkata, "Wahai penghuni tenda, cairan apa yang mengenai kami ini? Ini muncul dari arah kalian." Dan ternyata cairan itu adalah darah Sa'ad yang keluar sehingga ia pun meninggal. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari nomor 443 dan dijelaskan oleh Al-Imam As-San'ani bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya tidur di masjid. Ya, bolehnya tidur di masjid dan boleh orang yang sedang sakit menetap di masjid meskipun sakitnya ada lukanya berdarah, dan boleh mendirikan tenda di masjid meskipun menghalangi untuk sholat di sebagian tempatnya. Kalau memang mendirikan tenda itu memang darurat karena tidak ada tempat lain untuk merawat orang sakit tersebut. Adapun apabila ada puskesmas, ada rumah, dulunya rumah sakit, sekarang rumah sehat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya yang di dalamnya ya. Ya, itu lebih bagus ya. Namun apabila tidak ada, maka dibolehkan mendirikan tenda di masjid untuk merawat orang yang sedang sakit. Dan boleh juga tidur di masjid. Ya, akan tetapi alangkah baiknya agar tidurnya tidak sampai mengotori masjid. Ya, sehingga dianjurkan agar membawa alas tidur ataupun alas untuk kepalanya sehingga tidak mengotori masjid. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, hukum bermain di masjid. Hadis nomor 272. Wa qalat Aisyah, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzuru ila al-habasyati wa hum yal'abuna fil masjid. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi aku dengan badannya, sedangkan aku menyaksikan budak-budak Habasyah yang sedang bermain di dalam masjid. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari nomor 934. Dijelaskan oleh Al-Imam As-San'ani, hadis di atas menunjukkan bolehnya bermain di masjid. Akan tetapi sebagian ulama ya mengatakan bahwa maksudnya adalah di pelataran masjid, bukan di dalam masjid. Artinya apabila dilakukan di dalam masjid, ternyata ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai boleh atau tidaknya. Namun kalau dilakukan di pelataran masjid, disepakati oleh seluruh ulama boleh bermain di luar masjid. Dan permainan di sini adalah permainan yang bermanfaat. Misalnya permainan yang melatih keberanian, persiapan tempur di medan perang, dan semua itu dilakukan oleh laki-laki. Nah, ini permainan yang dibolehkan. Kemudian berikutnya, hukum meludah di masjid. Hadis nomor 275. Hadisnya an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-busaqu fil masjid khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Dari Anas bin Malik, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meludah di dalam masjid merupakan suatu kesalahan dan kafaratnya atau tebusannya adalah dengan menimbunnya. Hadis ini terdapat dalam Sunan An-Nasa'i nomor 715. Dijelaskan oleh Al-Imam As-San'ani bahwa hadis di atas adalah larangan meludah di masjid dan kafaratnya adalah menimbunnya, karena zaman dahulu memang bisa ditimbun langsung di masjid ya, karena
alasnya adalah tanah dan kerikil. Nah, adapun masjid yang pakai keramik ya, maka mengeluarkannya dari masjid. Kalau memang masih basah bisa dengan tisu dilap pakai kanebo ataupun dengan lapel. Kalau sudah kering dikerik kemudian disapu. Ini merupakan kafarahnya ya, tebusannya supaya tidak terkena dosa meludah di masjid, maka harus menghilangkan ludahnya itu dari masjid. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, hukum bermegah-megahan dalam membangun masjid. Hadis nomor 275. An Anasin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan tiba hari kiamat sampai manusia bermegah-megahan dalam membangun masjid. Hadis ini terdapat dalam Sunan Abu Dawud nomor 379. Dan hadis ini menunjukkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapat wahyu mengetahui tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Di zaman beliau tidak ada masjid megah. Ketika beliau mengatakan hal ini, para sahabat sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, tapi tidak pernah melihat masjid megah saat itu. Dan ternyata terjadinya kapan? Di zaman ini. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki mukjizat, di antaranya adalah mengetahui tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Hadis ini juga menunjukkan makruhnya bangga dengan kemegahan masjid, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Dengan apa? Dengan meninggikan bangunan dan menghiasinya apabila niatnya untuk bermegah-megahan. Namun kalau memang untuk kebutuhan, karena masjidnya tidak muat kemudian diperluas atau dipertinggi, tentu saja ini tidak masalah. Menghiasinya, kalau memang menghiasi yang dimaksud adalah membersihkannya, merapikannya, membuat nyaman yang beribadah di dalamnya, tidak mengapa. Namun menghiasi yang terlarang adalah menghiasi dengan hal-hal yang justru menyibukkan mata sehingga tidak khusyuk dalam beribadah, karena terlalu banyak memandang ornamen-ornamen yang ada di masjid tersebut. Bermegah-megahan dalam membangun masjid tidak disukai oleh Allah Ta'ala, dan ini merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Sementara sampai sini dulu, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, dan dilanjutkan insya Allah dengan tanya jawab. Masih ada beberapa hadis yang lain. Silahkan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sekarang, disimpan dulu, di save dulu, ditulis dulu, supaya bisa dibahas pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.